Hi coach, welcome to our family. Let's make history together. Hope to see you soon. Hi Coach Herdman, congratulations with the job. Let's achieve big things together for Indonesia and let's create big memories and again all the best and see you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Jilu Custain. Tentu saja dalam sebuah podcast yang selalu akan memberikan informasi sepak bola Indonesia dan sepak bola dunia terbaru yang update. Baik, setelah tadi pagi saya juga membahas bagaimana kekalahan timnas U17 atas China U17 dengan skor yang cukup agregat 7-0. Ini membuat pusing pelatih sementara U17 Coach Nova Arianto. Apakah nanti juga setelah lawan China di sesi kedua dia akan mengganti ataupun menambah pemain yang ada di U17. Sementara itu John Herdman setelah tampil ataupun melihat di GBLA saat Persib Bandung mengalahkan Malut, kemudian di Persija di GBK itu menyaksikan bagaimana Aremania mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 2-0 ya. Akankah pemilihan pemain baru ini juga akan masuk tahap di mana akan ada pemain-pemain yang mungkin baru ya atau sama dengan pilihan Patrick Kluivert pada era yang lalu. Namun sebelum kita lanjutkan, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih buat Anda yang sudah memberikan like dan subscribe pada channel ini. Dan yang berikutnya adalah jangan lupa untuk Anda juga memberikan kritikan dan saran pada channel ini. Kritikan dan saran pada Erick Thohir dan juga PSSI ya selaku Federasi Sepak Bola Indonesia. Baik, langsung aja kita bahas terkait juga John Herdman. Ini pelatih Indonesia paling sering berkunjung ke tempat-tempat latihan klub-klub yang ada di Liga 1, kemudian juga Sassuolo dia hadir ya, kemudian di Borussia Mönchengladbach. Pada minggu ini setelah jalan-jalannya dia di Eropa, dia berkunjung ataupun menonton dua pertandingan yang cukup seru di mana Persib Bandung mengalahkan Malut United 2-0 dan Arema yang bertandang ke Persija di GBK itu juga mengalahkan Persija dengan skor 2-0. Nah, dari apa yang sudah kita cermati ya, kemudian sifat ataupun karakter yang dimiliki oleh pelatih asal Inggris ini, jadi tidak semua pemain yang pernah dipanggil Sintayong kemudian dipanggil Patrick Kluivert itu saya rasa tidak akan masuk pada pemanggilan, karena mungkin di akhir Februari ya, di tanggal masih bulan puasa nanti akan ada rilis pemain-pemain yang akan dipanggil untuk FIFA Series 2026, karena ini akan berlangsung pada tanggal 23 Maret 2026 ini. Dalam konten yang sudah berlalu ya, saya mengatakan John Herdman itu selalu memilih pemain-pemain yang satu dia pasti ini ya, secara O2 dalam jantungnya ini pasti kan nanti akan dicek oleh tim kesehatan dari timnas. Kemudian bagaimana nanti dia itu juga bisa selain O2-nya yang ada di jantung itu lebih tinggi ataupun ya lebih bagus ya, itu juga nanti dia akan menilai pemain yang dia itu bisa bekerja dari 45 menit bahkan hingga 90 menit. Dia tidak berhenti berlari, dia tidak berhenti untuk mengejar bola seperti yang sudah kita saksikan saat Sintayong melatih timnas Indonesia. Bagaimana kecepatan kemudian ritme pertandingan itu sangat enak ketika Sintayong itu melatih timnas Indonesia, dan itu saya rasa akan dicari oleh seorang John Herdman, karena apa yang sudah terjadi dengan timnas Indonesia, catatan-catatan
penting buat timnas Indonesia adalah bagaimana kesalahan seorang pelatih memasukkan pemain yang baru bergabung, ya, baru dinaturalisasi, kemudian dia dijadikan pemain di starting 11. Itu adalah bagaimana kesalahan yang tidak ingin diulang oleh seorang John Herdman pada eranya di timnas Indonesia. Nah, kalau kita melihat gambaran apakah nanti Liga 1, pemain-pemain yang ada di Liga 1 BRI atau pemain-pemain yang abroad, ya, itu juga punya kesempatan untuk bergabung, ya, itu terserah dari John Herdman. Namun saya di sini akan mencermati bagaimana seorang J.H. Dean James, kenapa John Herdman datang ke Dean James, kemudian Kelvin Verdong, ya, Kevin Dix, ini saya rasa akan masuk dalam starting 11 yang di mana itu akan dipilih, ya. Kemudian bagaimana juga Emil Audero, ya, apakah nanti Adi Satria, ya, ini apakah juga akan masuk kiper dari Aremania ini, ya, Arema FC. Kemudian juga Teja Paku Alam, apakah juga akan masuk, ya? Ya, kita nggak tahu karena nanti pasti pemanggilan akan ada beberapa kiper, baik itu mungkin Emil Audero, Martin Paes yang ada di Ajax, kemudian juga ada juga Teja Alam Pakusuma, ya, Persib Bandung, kemudian Adi Satrio yang ada di Aremania, mungkin aja ini masuk untuk kiper, ya. Kemudian di back ini kita punya Sandy Walsh yang kemarin di pertandingan Shopee, ya, di Liga Thailand sana, dia mencetak gol dengan heading yang cukup indah. Apakah ini masuk? Iya, saya rasa dia kalau dalam performa yang fit itu akan masuk, Sandy Walsh, ya. Kemudian siapa lagi nih? Karena siapa ini yang Asnawi ini cedera, pasti tidak akan masuk. Di sanalah ada satu orang pemain yang pasti akan diincar oleh seorang John Herdman. Apakah itu yang ada di Liga Indonesia? Ya, kemungkinan pemain yang ada di Liga Indonesia bisa Yakub Sayuri, bisa siapa saja. Nah, dari apa yang sudah kita gambarkan, pemain-pemain yang dipanggil di Liga 1 ini juga beragam. Apakah nanti ada pemain baru? Saya jamin itu pasti akan ada. Dengan sifat yang dimiliki oleh pelatih kepala timnas Indonesia John Herdman, dia menginginkan mobilitas yang tinggi seorang pemain jikalau dia dipanggil dalam timnas. Kemudian Miliano Jonathan dalam perkembangan Utrecht, kemudian saat ini di pindah klub, dia merubah banyak hal, ya. Bagaimana dia sudah mencetak 2 gol dalam 4 pertandingan, ini bagus. Martin Paes di Ajax, ya, ini adalah gambaran di mana nanti akan ada, saya yakin muka-muka lama ini akan ketambahan pemain-pemain baru. Apakah itu ada Liga 1? Iya, jelas, karena kedatangan ke Bali United, Persita, ya, Hoki Caraka pun mungkin saja akan dimasukkan. Hoki Caraka, mungkin sebagian orang, oh ini kan begini bang, gini-gini. Iya, kita tidak tahu apa yang ada di pikiran seorang John Herdman. Namun kita bisa meraba bagaimana dia itu melatih sebuah tim. Contohlah Kanada. Dan ini kemungkinan nama-nama baru. Hoki Caraka saya rasa akan dipanggil. Doni Tripamungkas Persija saya rasa akan dipanggil untuk masuk timnas Indonesia. Karena powerfulnya 2 pemain muda ini bagus banget. Hoki Caraka, Doni Tri, ini bagus. Masih muda, mentalnya bagus. Itu pasti akan dipanggil. Ya, ini adalah nama-nama baru, ya. Doni Tri Pamungkas dan Hoki Caraka saya rasa akan dipanggil untuk mengisi skuad timnas Indonesia. Siapa lagi? Nanti Anda kalau pengen ya namanya juga boleh semuanya, 165 juta untuk memberikan nama-nama yang kira-kira akan dipanggil. Namun saya akan berikan catatan, ya, Doni Tri dan Hoki Caraka pasti akan dipanggil dalam ya akhir bulan ini. Pemanggilan timnas itu akan dilakukan. Dan
Itu yang bisa kita sampaikan kepada Anda semuanya terkait muka-muka baru, siapa aja mereka. Silakan tuliskan di kolom komentar. Mungkin Anda penggemar dari Arema, penggemar dari Persebaya, penggemar dari Persib, penggemar dari Persija, penggemar dari PSM Makassar, penggemar dari Malut United, penggemar dari Dewa United. Silakan pokoknya. Itu yang bisa kita sampaikan. Jangan lupa berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Dan terima kasih yang udah like dan subscribe. Kita akan jumpa lagi pada waktu yang akan mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.